Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bisa ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan dan gagah kami, karena Engkau Allah yang sangat amat baik. Engkau menyediakan tempat ini ya Tuhan, untuk kami mau belajar lebih dalam lagi, untuk mengenal siapa Engkau Bapa. Berbicara Roh Kudus, sebab kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Luar biasa, ini ada 200 orang lah ya, kira-kira. Ya, pagi yang luar biasa, minggu yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa semuanya sehat-sehat saja, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Bukan karena kita bisa menjaga diri kita, bukan karena kita mampu untuk, bukan karena kita mampu untuk beli vitamin, ya, sehat atau bisa beli makanan-makanan, tapi semua karena anugerah. Ya, semua karena anugerah. Tidak ada satupun dari kita bisa luput dari segala sesuatu yang mencelakakan, itu bukan karena Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Ya, Tuhan yang menjaga keluarga kita. Tuhan yang menjaga anak-anak kita, suami, istri, semuanya. Ya. Hari ini saya akan sharing mengenai kemakmuran dengan cara Allah. Wah, kemakmuran. Kalau kita dengar kata makmur, mungkin kita definisinya adalah uang. Betul ya? Tapi memang benar, ini betul. Ya, karena memang Tuhan mau kita untuk menjadi makmur. Ya, dan sekarang pun, ya, yang heboh sekarang terjadi juga karena uang. Ya kan, di negara kita. Itu semua karena uang. Jadi uang itu bisa membahagiakan kita, uang juga bisa mencelakakan kita. Ya, makanya kita perlu belajar kemakmuran dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia yang bisa menghancurkan kita. Ya. Kita buka di slide 1, boleh di next? Iya. Boleh nggak ya kita buka, kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, bisa ditampilkan? Kejadian 12, ditampilkan dulu ayatnya, kita baca. Kejadian 12. Ayat 1 sampai 3. Iya. Bisa ditampilkan kan? Bisa ya? Bisa, oke. Biar kita semua sama-sama baca ya. Ini waktu saya menyiapkan hal ini, ya, ini sebenarnya saya juga belajar, ya. Saya belajar lagi dan belajar lagi mengenai hal ini, supaya tidak ada keraguan-raguan dan saya mengusir keraguan-raguan itu di hati saya. Susah ya? Atau kita semua bisa buka deh Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama ya. Ya, yuk kita baca, sudah dapat semua? Nah, ada ya. Oke, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita ulangi lagi.
Aku akan memberkati engkau. Ayo semua katakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ya, lihat tangan saya ya. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ayo sama-sama. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ya. Ini adalah janji awal Allah kepada Abraham, ya. Nah, awal janji Allah kepada Abraham. Tahu tidak saudara, kalau kita semua ini adalah keturunan Abraham. Ya, bahwa kita adalah pewarisnya menurut janji jika kita dilahirkan kembali. Ya, ini ada ayatnya ya, di situ ada ayatnya tuh, Galatia 3 ayat 29 dan Galatia 3 ayat 9. Kalau tidak percaya, ya, bahwa kita semua ini adalah milik Kristus, ya. Dan apa tuh? Saya kurang kelihatan di situ. Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberikan bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Udah percaya? Ya, kita ini keturunan Abraham. Jadi kita ini sebenarnya ya pewaris loh. Ya. Keturunan Abraham itu pewaris, ya. Nah, di situ dikatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi maksudnya itu berkat Tuhan tidak pernah dimaksudkan agar saudara dan saya untuk mencukupi diri sendiri saja. Ya. Mendapatkan apa yang saya inginkan saja. Dalam hal lain kita bisa bilang itu egois ya. Tetapi Tuhan Allah memberkati kita supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Ya, supaya kita menjadi berkat. Ya, ini di slide saya ini ya dikatakan bahwa pada mulanya Allah berhubungan dengan umat perjanjiannya. Allah menyatakan tujuan dari berkat dan kemakmuran, yaitu untuk menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Nah, bukan kemakmuran Alkitabiah kalau kemakmuran itu berhenti sampai di rumah kita saja. Ya. Karena sejak awal ikrar ikatan janji Allah adalah untuk Anda diberkati, Anda dan saya diberkati, supaya saya dan saudara menjadi berkat. Ya. Makanya di firman Tuhan, di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, yuk kita baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Kalau ininya lama nggak apa-apa, kita buka dari handphone boleh. Yuk, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Katakan lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Coba saya mau tanya. Mana posisi yang lebih baik? Posisi mampu untuk memberi orang lain atau posisi kita yang butuh pemberian orang lain?
Hah? Posisi mana? Memberi, ya. Posisi mampu memberi. Coba di sini siapa yang pernah merasakan posisi yang membutuhkan? Saya pernah. Ya. Kita semua pernah ya merasakan posisi yang membutuhkan. Siapa di sini yang pernah berada di posisi kebutuhannya semua sudah terpenuhi dan mampu untuk memberi? Nggak ada. Nggak ada nih. Coba sekali lagi, siapa yang pernah di posisi kebutuhannya semua terpenuhi dan mampu untuk memberi? Iya, ya. Mana yang lebih baik? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Mana berkat yang lebih banyak? Yang pertama, yang kedua? Hah? Kok ragu-ragu? Yang kedua, berkat yang lebih banyak. Kebutuhannya semua terpenuhi, terus mampu lagi untuk memberi. Ya, itu ikrar ikatan janji Allah kepada Anda dan saya. Ya, karena sekali lagi kita katakan, ayo semuanya katakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Iya, ya, itu adalah ikatan janji Allah kepada Anda dan saya. Ya. Oke. Boleh slide selanjutnya. Nah, ikrar ikatan janji-janji inilah dasar konsep Alkitabiah. Ya, untuk berkat dan kemakmuran. Ya. Nah, namun kalau kita tuh tidak tahu tujuan berkat atau kemakmuran itu sendiri, kita akan menyalahgunakan hal itu. Ya. Karena itu yang banyak dilakukan oleh setiap manusia. Ya. Contohnya ya sudah ada ya sekarang ya, kalau mereka sangat diberkati, orang-orang di luar sana sangat-sangat makmur, tapi mereka menyalahgunakan berkat dan kemakmuran itu sendiri. Sama saja kalau kita punya sesuatu. Contohnya kita punya mungkin pulpen ya, yang harusnya kita gunakan untuk menulis, tapi kita gunakan untuk hal lain, sehingga pulpen itu rusak. Ya, jadi sama. Kalau kita tidak tahu tujuan dari berkat atau kemakmuran ini, kita itu akan menyalahgunakan dan akan menjadi fatal. Nah, dimulai dari perkataan dulu nih, ya. Dimulai dari perkataan. Ada orang yang suka memperkatakan hal-hal yang tidak perlu diperkatakan, yang tidak disediakan dalam anugerah Allah bagi mereka. Ya, bahkan kita kadang-kadang suka beriman untuk sesuatu yang tidak disediakan oleh sorga. Ya, tidak disediakan oleh anugerah Allah, yang tidak dikaruniakan sorga kepada kita. Ya, seperti mungkin karena mereka punya masa lalu yang kurang baik, ya. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Mereka merasa diri mereka tidak layak untuk menerima. Oh, saya mah bukan beda dengan orang tersebut. Orang tersebut diberkati karena ini. Saya mungkin tidak diberkati karena ini dan ini. Ya. Atau mungkin kita terbawa dengan masa lalu kita yang mungkin ditanamkan oleh orang tua kita. Yang suka orang tua kita katakan, lu mas susah lu, anak susah, anak apalah, yang sampai terbawa pikiran kita, dan kita tanpa sadar kita bawa itu terus. Gitu. Sehingga kita imannya hanya itu aja. Ya. Dan itu tidak tersedia dalam anugerah kerajaan sorga. Dan kita tidak bisa menikmati kemakmuran dan berkat dari Tuhan. Ya. Dan atau kita juga terlalu banyak mikirin apa yang orang pikirkan tentang kita. Atau mungkin kita kurang dalam hal
sesuatu dan orang terus memperkatakan bahwa yang ini mah kamu nggak bisa, yang ini mah kamu nggak bisa, ini bukan buat kamu masih jauh daripada itu. Itu terus kita pikirkan. Ya, itu yang membuat berkat dan kemakmuran itu akhirnya ikrar dan janji Allah kepada kita itu tidak sampai ya di dalam kehidupan kita. Kalau saya hanya mau beriman untuk hal-hal yang memang dikaruniakan oleh sorga. Ya, banyak hal-hal yang dikaruniakan oleh sorga. Ya. Nah, kenapa kita harus ya beriman yang memang hal-hal yang dikaruniakan oleh sorga? Karena sekalipun janji kemakmuran itu adalah milik setiap kita, orang percaya, janji itu harus diambil dengan iman. Ya, jadi nggak cuman kita tuh lip service saja. Tadi lagunya aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi kita masih memikirkan hal-hal yang sia-sia, yang bukan dikaruniakan oleh, bukan dianugerahkan oleh kerajaan sorga. Ya, janji itu harus diambil dengan iman. Karena banyak setiap dari kita, orang-orang percaya, itu membiarkan hadiah miliknya yang sudah diberikan oleh Tuhan, anugerah itu sendiri, tidak dibuka, malah taruh aja di situ di bawah kayu salib. Ya, karena ketika Tuhan mati di kayu salib, hadiah Tuhan itu berlimpah buat kita. Itu anugerah yang terbesar, komplit. Semua ada di situ. Ada kesembuhan, lepas dari keterkutukan, ada pemulihan, ada kekayaan, ada hikmat dan marifat, semuanya lengkap. Tapi kita cuma mau ambil satu aja lah, saya cuma mau kesehatan. Rugi kan? Orang komplit kok, paketnya paket komplit, tapi cuma mau ambil satu doang. Ya. Kita harus buka itu semua, ambil dengan iman. Karena Allah menyediakan hadiah yang berlimpah. Ya. Hadiah yang berlimpah. Ingat ya, di situ dikatakan ikatan janji yang menjanjikan berkat ini adalah untuk setiap dari kita yang dengan iman telah menerima Kristus. Yang telah menerima Kristus dengan iman, buka kadonya. Ya, terima semuanya. Nggak usah pilih-pilih, saya cuma mau ini. Kayaknya saya mah belum lah kekayaan. Cukup. Padahal Tuhan mau banget memberkati kita. Itu lebih dari keinginan kita sendiri. Karena dia mau kita menjadi berkat. Makanya dia mau kita kelimpahan. Dia nggak mau kita pas-pasan. Ya, dia nggak mau kita cuma mau, Tuhan cukuplah saya segini aja gitu. Yang penting saya bisa makan dari Senin sampai hari Minggu. Ya, terus anak-anak saya bisa ke mall. Ya, cukuplah Tuhan. Itu bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan tuh lebih dari itu. Berkelimpahan. Supaya kita menjadi berkat. Ya. Nah, next slide. Nah, ini persyaratan agar dapat diberkati dan menjadi berkat. Berada dalam Kristus dan beriman bahwa berkat-berkat itu adalah milik kita. Ya. Berada dalam Kristus itu satu hubungan. Ya. Berada dalam Kristus itu bukan cuman ya udah, ya saya percaya kok, saya percaya sama Tuhan, saya sudah menerima Tuhan Yesus, tapi tidak ada hubungan. Berada dalam Kristus itu artinya Roh Allah itu tinggal diam di dalam hati kita. Kita terkoneksi, berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Di mana setiap hari, setiap saat Roh Kudus itu berbicara dengan kita dan kita mendengarkan. Itu artinya
berada dalam Kristus. Bukan hanya percaya, kita ngomong saja percaya, tapi tidak ada hubungan. Ya. Sama seperti aliran listrik. Kabelnya sudah disiapin. Tapi kalau nggak dihubungin sama stop kontaknya, bisa nggak nyala? Nggak bisa. Sama aja kayak kita. Ya. Tuhan sudah siap nih untuk dikoneksiin sama kita nih. Tapi kitanya nggak mau masuk ke dalam hubungan itu. Cuman ngomong aja. Cuman bilang, ya aku diberkati, terima kasih Tuhan, aku dilimpahi. Tapi tidak ada hubungan. Ya. Oke, next slide. Kita mau baca lagi selanjutnya, slide selanjutnya. Di ulangan 8. Coba kita baca ya ulangan 8. Ulangan 8 ayat 7. Oke. Ya. Ini adalah ini dalam konteks yang berbeda ya. Janji Allah dan tujuan dari berkat dan kemakmuran bagi umat perjanjiannya, yaitu saya dan saudara, dalam konteks yang berbeda. Kita baca sama-sama ya, ulangan 8 ayat 7, 8 dan 9. Ya, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitunnya dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wah, luar biasa. Saya waktu baca ini, suatu negeri dan yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali dan tembaga. Saya tau nggak jadi ingat apa? Jadi ingat Indonesia loh. Benar nggak sih? Indonesia itu kan kalau digali katanya ada emas, ya kan? Batu bara, benar ya kan? Ya, sebenarnya kita udah loh di dalam negeri itu sendiri. Kita udah di dalam negeri itu sendiri. Ya, luar biasa ya. Saya lihat, wah ini tuh mengatakan ini tuh Indonesia ya. Batunya mengandung besi dan gunungnya kau gali tembaga. Wah, luar biasa. Ya. Saya di sini di ayat slide-nya boleh ditampilkan, ya. Di ayat 7 dan 9 itu kalau saya simpulkan ini. Sebab Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya. Masuk ke dalam negeri yang baik, di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Negeri yang baik. Coba pikirkan, Indonesia adalah negeri yang baik. Ya, saat ini kita orang-orang percaya, berkatilah negara kita. Ya, kita tahu kacau, chaos lah di depan sana, tapi kita orang-orang kudus, ya, yang sudah menerima Allah, yang sudah tahu kebenaran, berkati Indonesia. Katakan, ya Tuhan, Engkau membawa aku ke dalam negeri yang baik, yaitu Indonesia. Ya, di mana di sini kita makan roti dengan tidak usah berhemat, dan kita tidak kekurangan apapun. Artinya tidak kekurangan dan tidak kekurangan apapun itu apa? Ya nggak ada kebutuhan lagi. Ya kan? Apalagi yang mau kita minta ke Tuhan kalau kita tidak ada kebutuhan lagi. Selain mengucap syukur. Ya. Makan roti tidak usah berhemat. Artinya apa? Berlimpah-limpah. Ya. Nggak perlu berhemat. Banyak. Ya.
banyak persediaan, ya, dan kita nggak kekurangan. Berarti kita nggak ada kebutuhan lagi. Luar biasa loh ini janji Tuhan, ya. Nah, kalau kita tidak usah minta Tuhan, berarti kita sudah berkelimpahan. Artinya kita memberi, ya, berkelimpahan memberi, banyak simpenan nih ceritanya. Kasih ya ke orang-orang yang membutuhkan. Kasih ke misi-misi yang membutuhkan. Berikan ke tempat-tempat yang Tuhan tanamkan di hati saudara. Apa yang Tuhan mau kalian berkati? Ya. Nah, di ayat 18, kita baca lagi ulangan 18 ayat 18, 8 ayat 18. Di sini ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, kalau udah diberkati jangan lupa yang memberkatinya siapa. Ya, ingat, bukan karena kekuatan kita. Ya. Dan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu bukan sekedar kemampuan kita untuk mengakumulasi uang. Tapi Tuhan itu juga memberikan kita anugerah ya untuk menciptakan uang tersebut. Gimana caranya? Nih yang anak-anak muda nih, ya. Tuhan itu bisa membuat kalian sukses, ya. Dengan apa? Dia memberikan hikmatnya, ya, masuk ke dalam pikiran kalian untuk menciptakan ide-ide inovatif, bisnis-bisnis yang baru yang bisa kalian mulai. Hikmat untuk menciptakan kemakmuran, ya, termasuk hal-hal unik yang Allah perlihatkan buat kalian semua. Ya. Nggak perlu takut dengan keadaan saat ini. Cari kerja susah. Ya, orang dunia tuh apa ya? Makanya jangan terlalu banyak lihat sosmed ya. Saya pun nggak terlalu suka ya sekarang ya lihat-lihat sosial media, TikTok dan macam-macam ya. Ya banyak ini, banyak itu. Banyak hal-hal yang mencemaskan, meragukan. Mau kerja apa? Cari kerja susah. Kita ini berbeda loh. Kita ini sangat berbeda sama orang dunia. Kita ini ahli waris. Ya. Ikatan janji Allah itu, ikrar itu ada di firman Tuhan. Anak muda nggak perlu takut. Ya. Hikmat Tuhan itu ada di dalam kamu. Kalau kamu punya hubungan dengan Dia. Dia akan taruh hal-hal yang baru sampai kalian itu dipakai ya oleh perusahaan-perusahaan yang top, perusahaan-perusahaan asing ya, supaya kalian itu bisa menciptakan kemakmuran dan kalian menjadi berkat. Ya. Jadi jangan terbawa oleh hal-hal yang meragukan ya. Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu kita, meragukan diri kita sendiri. Jangan. Ya. Hikmat untuk menghasilkan kekayaan itu ada di setiap kita. Ya. Nah, sederhananya kunci untuk masuk ke dalam itu kesepakatan kita untuk merespon dengan iman dan percaya. Kita harus sepakat dengan iman dan percaya kita. Kita nggak perlu peduli apa kata dunia orang luar sana. Tapi kita punya iman dan sepakat dengan firman Tuhan.
bahwa nih, membawa aku ke dalam negeri yang baik, di mana saya makan roti tidak usah berhemat. Ya, dan saya tidak kekurangan apapun. Ya, respon janji Tuhan. Ya, sepakat dengan firman Tuhan. Ya, bilang Tuhan, ya Tuhan, ini ikrar, ikatan janjimu kepadaku. Ya. Perkatakan, kalau kita masih kurang percaya, ngomong di depan kaca, itu saya suka lakukan. Gitu. Saya ngomong di depan kaca, tunjuk muka saya. Saya suka seperti itu. Ya, kadang kita perlu seperti itu, atau mungkin suami istri bisa tuh saling ngomong-ngomongan berdua. Tunjuk-tunjukkan. Kalau masih kurang percaya, cubit. Ya cubit tuh, tadi udah dicubit. Ya, ngomong, sepakat. Ya, dan kita harus bilang, ya Tuhan, ini ikrar, ikatan janjimu kepadaku. Saya tidak perlu berjuang untuk ngedapetinnya. Susah payah untuk ngedapetin kemakmuran itu. Saya percaya aja. Bilang, saya percaya aja. Nah, orang percaya, ya percaya. Betul kan? Orang percaya, ya percaya. Orang percaya, nggak ragu-ragu. Ya. Kalau keraguan-raguan itu datang, usir keraguan-raguan itu. Jangan nanggepin. Bilang, hai keraguan-raguan, aku tidak percaya kepadamu. Ya. Jangan tanggepin keraguan-raguan itu. Karena di dalam ikatan janji Allah, Allah mengatakan, Ia akan memberikan anugerah untuk menciptakan kekayaan. Betul? Amin? Ia memberikan anugerah untuk menciptakan kekayaan. Katakan sama-sama. Ayo. Saya percaya firman dan meragukan keraguanku. Saya percaya firman dan meragukan keraguanku. Ya, jadi ingat ya, kalau keraguan-raguan itu datang, katakan, aku meragukan keraguan. Ya. Katakannya apa? Iya, aku meragukan keraguan. Ya. Percaya. Itu ikrar, ikatan janji Allah kepada kita. Ya. Nah, kita mau baca lagi di 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Kita baca ya. 2 Korintus 9. Oke. Ayat 8 sampai 10 ya. Kita baca aja deh semuanya ya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, luar biasa. Tadi kita udah nyanyi tuh ya. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Ya, jadi jangan cuma lip service. Ya, jangan cuma lip service kita ngomong Allah sanggup melimpahkan segalanya. Ini firman Tuhan yang katakan. Tadi kita udah sama-sama katakan bahwa saya percaya firman dan meragukan keraguanku. Ya, nih firman Tuhan udah perkatakan lagi nih, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ya,
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Nah, di ayat 8 tuh di slide saya bilang anugerah Allah melimpah atas Anda dan saya membuat Anda makmur. Ya, tuh, berkat atas rumah Anda. Jadi kita nggak perlu lagi mengejar-ngejar berkat. Karena firman Tuhan sudah katakan Allah sanggup melimpahkan ya segala kasih karunia kepada kamu. Ya. Senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Ya, kita tidak perlu mengejar-ngejar berkat. Berkat itu yang mengejar kita. Ya. Allah telah memerintahkan berkat untuk datang dan mengejar kita tuh di Ulangan 28 ayat 2. Ya. Nah, di sini kita bilang senantiasa. Kalau kita baca situ senantiasa. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Senantiasa itu artinya kalau dilihat dari ChatGPT, ya, Gemini, Google itu selalu terus-menerus, tidak putus-putusnya. Ya. Senantiasa. Berkecukupan berarti selalu. Saya selalu berkecukupan, saya terus-menerus berkecukupan, saya tidak putus-putusnya berkecukupan. Selama ya senantiasa dalam segala sesuatu berkelebihan. Ya. Tidak putus-putusnya. Nah, kalau kita berkecukupan, apa yang kita miliki cukup. Betul? Cukup. Ya, kalau udah cukup, jangan serakah. Ya, cukup. Tuhan bilang cukup. Ya. Lalu berbagai kelebihan di dalam hal kebajikan ya. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan itu perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berbagai perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Ya, apapun yang Allah taruh di dalam hatimu. Ya, yang kepadanya kamu mau beri. Perbuatan baik itu artinya memberkati orang. Ya, Tuhan taruh apa di dalam hatimu kalau kamu diberkati? Kalau Tuhan bilang, berkati tuh satu yayasan ini, berkatilah gerejamu. Ya, kalau kamu diberkati senantiasa berkecukupan dalam hal segala sesuatu, Tuhan mau juga kamu ya melakukannya, ya, memberkatinya. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Ya. Sama aja ini kembali ke dalam yang tadi, aku diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Next selanjutnya. Nah, di ayat 10 dikatakan ini, ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ya kita udah berkecukupan dalam segala sesuatu. Ya, itu artinya apa? Roti. Tuhan sediakan kita roti. Itu roti kita untuk kita makan. Ya. Tapi Tuhan juga menyediakan benih. Ya. Roti untuk dimakan itu tadi dibilang apa? Cukup, ya, jumlahnya sesuai untuk kebutuhan kita. Ya. Tapi dia juga memberikan kita benih. Ya. Tuhan memberikan kita roti dan benih. Tuhan memberikan kita
cukup, dan ekstra. Betul dong? Roti untuk kita makan cukup, benih itu ekstra. Ya, Tuhan memberikan kita roti dan benih. Coba sama-sama tangannya. Roti dan benih. Cukup dan ekstra. Nah, yang namanya ekstra itu harus ditabur. Ya, ekstra jangan dimakan sendiri. Nanti penyakitnya banyak. Ya. Ekstra dimakan sendiri itu yang menimbulkan kekacauan. Ya. Kekacauan di dalam tubuh kita. Ya, kalau dalam perusahaan ya kekacauan di dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, salah satu ketakutan terbesar kita ya, saat ini mungkin ya kita tidak merasa cukup, tidak memiliki rasa cukup. Tuhan, gak cukup nih buat nabung. Target saya nabung sebulan tuh 20 juta. Ya. Jadi semuanya kita buat itu roti. Nah, karena target saya nabung 20 juta Tuhan. Ya. Gak cukup nih Tuhan buat saya nanti vacation. Ya. Padahal Tuhan tuh udah kasih kita roti dan benih. Tapi semua kita anggap itu roti. Ya, sehingga kita salah menyalahgunakan kemakmuran ini. Ya. Nah, Allah tuh mengatakan bahwa prioritas pertama dari kemakmuran Anda adalah memenuhi kebutuhan Anda. Jadi nggak perlu takut kalau nggak tersedia. Itu prioritas pertama dia kok, memenuhi kebutuhan kita. Makanya dia kasih kita ekstra. Kenapa? Supaya kita bisa nabur. Ya. Karena anugerah Allah dan persediaan sorgawi itu tidak akan pernah habis. Ya, nggak pernah habis. Makanya dibilang senantiasa, tidak pernah putus, selalu terus menerus. Ya, makanya jangan takut untuk nabur. Jangan takut untuk memberi. Karena dia sudah sediakan ekstra buat kita. Ya. Nah, di ayat 10 tuh Tuhan katakan ya, ia menyediakan benih bagi penabur. Artinya, ya, memberilah ke tempat yang Allah taruh di dalam hatimu. Di mana Anda bertumbuh? Di mana Anda mendapatkan makanan? Disitulah Anda menabur. Itu ladang yang subur. Jangan pernah takut untuk tidak cukup ketika memberi. Ya. Nah, jika kita diberkati, kita akan punya cukup, ya. Kita akan punya cukup roti, tapi kita juga punya ekstra benih yang untuk ditabur. Ya. Karena kemakmuran Alkitabiah adalah memiliki cukup, namun juga memiliki kelimpahan atau ekstra, diberikan ke tempat-tempat yang Tuhan taruh di hati saudara dan saya dan orang-orang dan pelayanan lain ya yang Allah taruh di dalam hati saudara. Ya. Artinya Anda diberkati untuk menjadi berkat, Anda memiliki roti dan benih, Anda memiliki cukup dan ekstra. Nah, itu ya konsepnya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya, sedikit, bahwa kita diberkati untuk memberkati orang lain. Terus kita juga tadi sudah dibilang, tidaklah cukup kalau berkat itu berhenti sampai di rumah kita sendiri. Ya, karena Tuhan mau memberikan kita ekstra. Coba saya tanya. Di sini siapa yang pernah membutuhkan uang? Semuanya pernah pasti ya. Contohnya. Coba anak muda mana nih anak muda?
Ada yang pernah butuh uang 1 juta? Pernah nggak? Maksudnya, aduh aku perlu nih 1 juta Tuhan untuk bayar sewa kos-kosan gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa. Ya, pernah butuh uang berapa kok? Sebut aja nggak apa-apa. Hah? Sebut aja nggak apa-apa loh, ini cuma nyebut doang. Hah? Pernah butuh uang 100 juta? Terus itu berdoa nggak minta Tuhan? Berdoa. Minta Tuhan berapa? 100. Ya. Minta Tuhan 100 ya. Coba, siapa lagi yang pernah butuh uang? Nggak apa-apa kok, 1 M juga boleh. Orang cuma sebut doang. Ya, minta Tuhan 100 juta. Ada lagi yang pernah butuh? Kamu deh ya. Kamu pernah berapa butuh uang? 300 juta. Iya. Berdoa nggak? Berdoa. Minta Tuhan berapa? Coba. Berdoa waktu berdoa minta Tuhan berapa? Setelah diminta. Baik ya. Nah, sebenarnya nih ya, emang cukup ya kalau kita berdoa untuk cukup apa yang kita perlukan? Cukup gak? Kalau tadi kita udah belajar tuh konsepnya tuh. Cukup gak? Cukup. Orang berkatnya gak boleh berhenti sampai di rumah kita kok. Ya kan? Kalau kamu cuma mikirin kebutuhan kamu, itu namanya kamu egois. Kamu cuma mikirin roti. Ya kenapa salahnya kalau perlu 100 juta minta Tuhan 300 juta? Benar kan? Tuhan, saya perlu 100 juta. Tapi Tuhan, saya perlu 300 juta. Kalau saya dapat uang ini, saya mau memberkati juga orang yang perlu. Berdoa nggak kayak gitu? Enggak kan? Berdoanya cuma yang butuh kita doang. Padahal Tuhan ajarin kita loh. Dia mau memberkati kita, ya, enough and extra. Cukup dan ekstra. Ya. Itu saya diajarin sama dosen saya nih dari Colorado. Biblical Prosperity itu bilangnya, tidaklah cukup bila Anda berdoa untuk jumlah yang cukup. Dan saya belajar ini. Ya. Tidaklah cukup bila Anda berdoa untuk jumlah yang cukup. Kenapa? Karena kita diajarin untuk menjadi berkat. Ya. Kalau kita butuh 100 juta, kita minta Tuhan 300 juta, ya nggak apa-apa dong. Ya kan? Bilang sama Tuhan, kan Tuhan mau saya menjadi berkat. Saya minta 2 kali lipat Tuhan, supaya saya bisa memberkati. Jangan udah dikasih 300 juta, kamu makan sendiri. Ya kan? Ini semua tertulis di Alkitab. Kita makan roti tidak usah berhemat. Ya. Karena, tahu nggak sih, itu DNA-nya Allah itu pemberi loh. Itu DNA-nya Allah kita loh, pemberi. Nah, dan kita diciptakan sesuai gambar Allah. Kalau dia pemberi, kita harus memberi. Orang kita diciptakan serupa dan segambar kok sama dia. DNA dia tuh pemberi. Kalau Tuhan pemberi, kita juga pemberi. Ya, jadi jangan pernah takut kalau minta ekstra. Ya, ntar malam doanya ekstra ya. Jangan cuma minta 100 juta. Ya. Ya, ingat loh, Allah itu pemilik loh, pemilik beribu-ribu hewan di gunung tuh. Allah itu pemilik segala sesuatu. Ya. Allah itu juga udah berjanji, bila mana ada kekurangan, maka akan ada kecukupan dan ekstra. Ya, kalau ada kekurangan, akan ada kecukupan dan ekstra. Ya,
dan aku mau percaya kepadanya. Ya. Nah, ya. Di ayat 11 sampai 14 next ya. Nah, ini tadi saya udah bilang ya. Kalau kita tuh memberi menabur itu untuk memenuhi kebutuhan orang kudus ya. Jadi kita menabur ya bukan sekedar memenuhi kebutuhan orang kudus, tapi juga menghasilkan ucapan syukur dan memuliakan Allah. Ya. Nah, hal ini menjadi contoh kemurahan hati itu mendorong orang lain tuh berdoa loh untuk Anda. Ya. Kalau Anda memberi, ya, memang kita tidak mengharapkan hal itu, tapi orang lain itu berdoa untuk Anda, mendoakan Anda. Ya. Contohnya lah ya. Ini saya kasih contoh di yayasan di TK saya punya yayasan, saya punya sekolah TK. Saya punya donatur juga yang suka memberi. Anak-anak itu doain loh, donatur saya. Ya. Mereka mengucap syukur dan berdoa untuk para donatur. Ya. Jadi jangan makan benih Anda. Jangan menanam roti Anda. Ya. Jadi jangan terbalik ya. Benih itu jangan dimakan. Roti itu jangan ditanam. Ya. Ya. Gimana sih cara ngebedain antara roti dan benih? Ya, satu-satunya cara ya memang harus tanya Tuhan. Tadi makanya saya bilang, harus ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Untuk tahu Tuhan mana yang roti, mana yang benih. Jangan kira-kira sendiri semuanya kita makan itu roti. Ya. Di situ saya tulis ya, salah satu tempat terbaik untuk belajar mendengar suara Tuhan adalah dalam hal keuangan. Ini benar banget. Ya. Karena mamon itu bisa menguasai pikiran kita. Ya. Terkadang kita lebih percaya apa yang kita pikirkan karena duit. Ya. Makanya hubungan sama Tuhan itu penting banget. Ya. Tanya Tuhan itu sangat penting. Gaji pertama yang Tuhan kasih, yang kamu dapatkan dari hasilmu, ya, tanya Tuhan, Tuhan, saya harus nabur berapa? Ya. Atau cuan pertama dari bisnismu, tanya Tuhan, Tuhan saya mendapatkan ini benihnya berapa persen yang harus saya tabur? Ya. Tuhan gak menuntut kok. Apa tuh kalau dibilang, yang namanya ada yang istilah buah sulung ya. Ya, Tuhan tidak menuntut itu. Tapi kalau Tuhan taruh di hatimu, ya memang itu yang harus kamu lakukan. Ya. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Supaya kita tahu mana itu benih, mana itu roti. Ya, kita harus mengembangkan kepekaan terhadap Allah dalam hal keuangan, ya. Nah, ini ya dalam mempraktikkan untuk mencerna hal-hal rohani. Mana bagian pendapatan Anda yang merupakan benih untuk ditabur, mana yang merupakan roti untuk memenuhi kebutuhanmu, ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tanya. Karena kalau kita tidak menabur benih kita, gimana kita bisa panen? Betul ya? Benih itu kan untuk ditabur supaya kita menghasilkan panen. Kalau kita makan benih kita, gimana kita mau panen? Gak ada. Ya. Ini harus menjadi pengingat kita. Bahwa kita harus bertanya sama Tuhan. Mana Tuhan benih untuk ditabur, mana Tuhan roti untuk dimakan. Dan kita harus percaya Tuhan berikan kita enough and extra, cukup dan ekstra, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, ekstra untuk menabur. Ya.
Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, coba kita lihat. Next slide, boleh? Nah, ya, yuk kita baca. 1, 2, 3. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, ya. Ingat ya, teman-teman, kita tuh udah diberikan oleh Tuhan anugerah memberi, kita juga diberikan sama Tuhan anugerah untuk menerima. Ya, jadi jangan pernah takut untuk tidak cukup. Karena Tuhan berikan kita cukup dan ekstra. Ya. Karena anugerah ini membangun sebuah ruang dalam hati kita untuk diberkati. Sehingga kita dapat menjadi berkat. Ya. Bukan pilihan. Memang kita diberkati kok. Ya. Kita pasti diberkati. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau keraguan-raguan itu datang, bilang keraguan-raguan itu, aku nggak percaya sama kamu. Aku hanya percaya firman. Ya, coba semua katakan, aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku memiliki roti dan benih. Aku memiliki cukup dan ekstra. Iya, ya, puji Tuhan, ya, udah selesai deh saya, ya. Nah, ini Saya juga belajar, saudara, dalam hal ini, belajar, ya, karena untuk mengalahkan mamon itu adalah belajar firman Tuhan. Itu satu-satunya. Bukan cuma jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen aja bisa terjerumus tuh. Ada satu kan teman kita tuh, menteri kita. Iya, iya kan? Ya, terjerumus. Jadi kalau cuma jadi orang Kristen aja, kalah kita sama uang. Tapi kalau kita belajar firman, mendalami firman, ya, anugerah Tuhan itu mengalir buat kita, untuk kita mendapatkan hikmatnya. Jadi janganlah kita itu jauh dari pendalaman Alkitab. Ya. Janganlah kita jauh dari pengajaran-pengajaran. Karena itu sangat penting. Ke gereja kita perlu dapat juga firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita perlu yang lebih dalam. Di mana kita punya kebingungan, punya apa, kita bisa bertanya kan. Ya, sini kan ada Kobagus yang sebagai gembala yang bisa menjawab segala pertanyaan, keraguan-raguan kita. Ya. Jadi teman-teman, semua karena anugerah. Dan kita harus mengambilnya dengan iman. Ya, iman itu dipakai juga sebagai mata uang untuk mengambil anugerah itu.